Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga semakin sehat, semakin semangat di dalam belajar di masa pandemi COVID ini. Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan jargon sosiologi ya. 1 kata untuk sosiologi, yes. 3 kata untuk sosiologi, sebaik-baik manusia. 5 kata untuk sosiologi, bermanfaat bagi orang lain. Ya, oke. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari materi perubahan sosial. Kalian juga sudah melakukan atau melaksanakan penugasan dan juga ulangan harian. Dan sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, materi baru yaitu globalisasi. Ya, dan saya yakin ya kata globalisasi ini sudah tidak asing lagi dan kalian pun juga sekarang sudah melaksanakan dan juga sudah merasakan efek dari globalisasi. Maka untuk mempelajari bab ini saya yakin pasti kalian akan mudah sekali untuk memahaminya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melihat peta konsep ya. Jadi peta konsep dalam materi globalisasi. Yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan pengertian globalisasi. Kemudian kita akan mempelajari juga ciri globalisasi. Kemudian kita akan mempelajari terkait dengan teori globalisasi, bentuk globalisasi, gejala globalisasi, perubahan komunitas lokal, dan juga globalisasi itu menjadi sebuah perubahan pada sebuah lembaga sosial ya. Oke, next. Ya. Kemudian ya kita bahas terkait dengan globalisasi ini dikaitkan dengan firman Allah ya. Ini kita bersama-sama untuk melafalkannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dan kalian saya yakin sudah hafal semuanya ya. Jadi ini yang mendasarinya terkait dengan globalisasi ya. Oke, next kita akan membahas ya. Jadi terkait dengan globalisasi ya, ini terkait dengan pendahuluannya bahwa migrasi nenek moyang manusia Afrika ya, lalu atau zaman dahulu itu menyebarkan ke seluruh dunia, itu bisa disebut dengan globalisasi juga. Karena apa? Karena dalam penjelajahannya itu membawa serta sistem kepercayaan, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik dan berbagai kebiasaan hidup nenek moyang tersebut ya, dan disebarkan ke masyarakat lainnya dalam masa penjelajahannya. Kemudian yang kedua ya, jadi di masa era merkantilisme ya, yaitu masa sistem ekonomi berbasis perdagangan mendominasi dunia dan terjadi persebaran komoditas dan tata cara perniagaan. Ini juga sebagai awalan tentang globalisasi. Kemudian ya kita pahami bahwa globalisasi itu adalah ya sebuah proses terglobalnya berbagai aspek kehidupan manusia ya. Secara harfiah globalisasi itu berarti proses menjadi global ya, proses menjadi global. Sedangkan secara istilah adalah proses yang menghasilkan dunia semakin menunggal atau menjadi satu, baik secara ekonomi, politik maupun budaya ya. Gitu. Oke, next ya. Jadi globalisasi itu merupakan kalau di sini ya dikaitkan dengan materi kemarin kita bahas terkait dengan modernisasi. Jadi modernisasi itu menjadikan masyarakat lebih menjadi maju dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun teknologi. Nah, ya, jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan modernisasi. Modernisasi itu adalah apa? Semakin modern ya.
Jadi modern dalam artian segala sesuatunya semakin canggih ya, dan itu dilihat dari teknologinya. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka komunikasi dan transformasi berkembang pesat ya. Dan di sini terjadi pergerakan informasi lebih mudah dan sangat cepat tadi ya. Dan perubahan tersebut itu akan berdampak pada hubungan antar negara. Dan akhirnya di sini antar negara sudah tidak ada batas lagi ya. Dan disinilah yang disebut dengan namanya globalisasi. Jadi globalisasi itu sudah tidak ada batas lagi antara negara satu dengan yang lain ya. Walaupun secara fisik geografis itu jauh, akan tetapi karena modernisasi tadi atau karena semakin canggihnya teknologi tadi, terutama adalah teknologi informasi komunikasi atau dalam dunia digital, akhirnya di sini sudah tidak ada batas lagi antar negara, dan ini menimbulkan globalisasi tadi ya, atau menjadi satu ya, tidak ada batas-batas lagi. Oke, next ya. Nah, pengertian globalisasi ya, di sini globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Dan di sini Cohen dan Kennedy itu berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia ya, yang meliputi apa saja. Nah, di sini terkait dengan perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Nah, ruangnya itu adalah masyarakat dan lingkungan ya. Nah, waktunya ini di sini tergantung ya, waktu ya, dan waktunya itu senantiasa mengalami perubahan. Masyarakat pun juga senantiasa mengalami perubahan. Tidak ada masyarakat yang bersifat statis atau tetap, tapi pasti akan dinamis ya. Waktu juga begitu, dan ini seiring waktu itu masyarakat akan senantiasa berubah. Kemudian yang kedua ya, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda itu akan menjadi saling bergantung. Nah, jelas ya. Jadi kalian sudah bisa merasakan zaman sekarang, bahkan kalian mau membeli produk gitu ya, kadang lebih senang dengan produk-produk dari luar negeri ya, atau barang-barang impor. Padahal kita memang alangkah baiknya adalah cinta produk dalam negeri ya gitu. Tapi karena dengan adanya globalisasi ini, iming-iming dari berbagai negara itu akan membuat kita ya, apalagi masyarakat Indonesia adalah yang masyarakat konsumtif, ini akan mudah sekali ya untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri tadi. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, di sini. Jadi yang tadinya interaksi itu secara verbal ya, secara tatap muka, akan tetapi karena pengaruh globalisasi ini ya, dengan teknologi digital tadi itu kemudian berubah ya, akhirnya mempermudah untuk berkomunikasi, tidak ada alasan jarak ya itu. Oke. Kemudian ya, selanjutnya adalah meningkatnya masalah bersama. Jadi dengan globalisasi ini, maka di antara masyarakat satu dengan yang lain, bahkan antar negara itu kita mengangkat masalah itu menjadi masalah bersama ya, baik dalam bidang ekonomi, lingkungan ya, atau permasalahan lazim lainnya. Bahkan zaman sekarang ya, atau sekarang yang kita alami ini adalah terkait dengan masalah pandemi Covid, ini sudah menjadi masalah internasional ya. Dan ini adalah ya efek tadi globalisasi ya. Oke, next. Nah, jadi ya proses terjadinya globalisasi ini ya, ini sebenarnya merupakan fenomena abad ke-20 ya, dan dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi antar bangsa di dunia itu sudah ada selama berabad-abad. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia itu mulai mengenal perdagangan antar negara ya, sekitar tahun 1000 dan 1500-an sebelum Masehi ya, sudah lama sekali. Saat itu para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negara lain ya. Selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika
ya, atau kalau zaman dahulu yang ke Indonesia adalah para pedagang dari Gujarat ya, dan ini juga membawa efek ya atau difusi Pasifik atau difusi secara damai ya, yaitu maksudnya agama Islam. Kemudian fase selanjutnya adalah eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Nah ini jelas ya, maka kemudian Indonesia sampai dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Nah itu juga memperlihatkan itu sudah merupakan proses globalisasi ya. Kemudian didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Nah ini ya sungguh luar biasa dengan adanya revolusi industri ya, di mana revolusi industri ini adalah sudah kita bahas pada materi perubahan sosial. Jadi revolusi industri itu adalah yang tadinya menggunakan tenaga manusia dirubah menjadi tenaga mesin ya, dan ini berpengaruh terhadap bangsa-bangsa dunia satu atau negara inti ya, atau negara-negara maju itu mereka melakukan penjelajahan ya atau kolonisasi ya ke beberapa negara periferi atau negara-negara yang berkembang yang mempunyai banyak kekayaan alam atau sumber daya alam ya. Oke. Kemudian ya di sini juga pada saat itu berkembang pula tadi ya kolonisasi yang mempunyai pengaruh besar terhadap difusi ya, penyebaran, dan difusi atau penyebaran ini ada yang bersifat violence atau kekerasan dan juga ada yang bersifat pasifik atau secara damai tadi. Nah, kalau yang secara violence itu adalah contohnya ketika dulu kita dijajah oleh masyarakat Belanda, itu tadinya orang Indonesia itu tidak kenal yang namanya mabuk-mabukan ya, tapi kemudian karena budaya dari luar ya, dari Belanda tadi, mabuk-mabukan yang kadang karena namanya menjajah itu memaksa masyarakat Indonesia supaya melakukan tadi ya, atau mungkin yang lainnya ya, misalnya ada medok, madat gitu ya, atau molimo. Nah itu kan budaya-budaya barat yang kemudian masuk ke Indonesia dengan cara violence ya, sedangkan secara pasifik atau secara damai itu contohnya tadi ya, misalnya masuknya agama Islam, masuknya agama Hindu, masuknya agama Kristen ya, gitu ya. Kemudian fase selanjutnya terus berjalan dan mendapatkan momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Nah ini ya, dan implikasinya negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas ya. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil sekat-sekat antar negara itu mulai kabur. Nah sekarang kita merasakan ya. Oke, next. Ya, kemudian kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri globalisasi ya. Jadi Kuah ya di sini seorang pakar sosiolog atau pakar sosiologi menyatakan bahwa globalisasi itu ditandai dengan 6 ciri ya. Yang pertama yaitu informasi merupakan komoditas lebih banyak diperdagangkan. Nah, ketika zaman dahulu kita komunikasinya secara verbal, secara tatap muka, sehingga tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Karena di situ ya kita bisa mengetahui bagaimana raut muka atau ekspresi ya lawan bicara, dan di sini akhirnya tidak kemudian menyulut konflik ya. Akan tetapi zaman sekarang ya, karena canggihnya teknologi tadi, karena modernisasi tadi menimbulkan jarak antara satu dengan yang lainnya itu semakin mudah ya. Jadi misalnya kita di sini bisa mengkontak keluarga kita yang misalnya di Jakarta atau misalnya di luar negeri ya. Dan di sini kadang bisa aja menimbulkan miskomunikasi ya, karena menggunakan tadi ya media perantara atau namanya komunikasi tidak langsung ya. Nah, selain itu ya, dengan media informasi ini ya dijadikan sebagai komoditas untuk diperdagangkan. Nah, jelas ya. Jadi sekarang kalian bisa membuka banyak marketplace di laptop ya, atau HP atau dimanapun ya, dengan menggunakan media apapun ya. Dan di situ ketika kalian buka atau mencari misalnya materi, itu pasti sudah banyak sekali iklan-iklan. Nah ini ya memperlihatkan bahwa media informasi ini sudah kadang dijadikan sebagai ladang untuk perdagangan. Kemudian yang kedua itu adalah berakhirnya Perang Dingin ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, kemudian yang ketiga
tumbuhnya media penyiaran 24 jam. Jadi pada tahun 90-an itu media penyiaran itu ternyata hanya sebentar saja ya. Jadi media penyiaran itu tidak kemudian 24 jam seperti sekarang. Kalian bisa melihat ya, zaman sekarang kalian bisa menikmati melihat TV itu 24 jam ya. Tapi intinya kalian harus menjaga kesehatan ya, dan kemudian selektif ya. Nah, kalau zaman 90-an ya, ketika zaman-zaman Bu Surati masih kecil, belum masuk SD ya, itu terutama di negara yang menjalin sistem otoriter ya, sangat membatasi yang namanya arus informasi ya. Jadi secara ketat disensor terhadap informasi yang diberlakukan ya. Jadi penyiarannya itu biasanya hanya pukul 3 sore atau 15 sampai 23 ya, karena di sini televisi menjadi corong pemerintah yang berkuasa. Nah, ini ya. Jadi dengan sekarang ya semakin global ya, semakin global tadi dan canggihnya teknologi informasi, maka sekarang sudah biasa kita rasakan media penyiaran itu adalah 24 jam. Selanjutnya yang keempat, yaitu komunikasi dan perniagaan semakin banyak diperantari oleh teknologi digital. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Oke, dan sekarang kalian juga sudah sangat merasakan ya. Jadi kalau kalian mau berbelanja, membayar tagihan, mengirimkan uang, ini cukup menggunakan smartphone ya, atau telepon pintar kita. Tidak kemudian kita repot ke bank, ke ATM ya. Enak sekali sekarang ya. Kemudian yang kelima ya, secara ekonomi, strategi neoliberal atau privatisasi dan marketisasi itu semakin dominan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Nah, di sini sebagian ahli menyebutkan bahwa ya persebaran kapitalisme, dan di sini terjadi persebaran ekonomi kapitalisme dan juga ekonomi pasar tadi ya, bebas. Nah, privatisasi di sini maksudnya apa? Semakin besarnya peran swasta ya, dan di sisi lain semakin terpangkasnya peran negara. Nah, ini ya. Jadi sekarang ya, terkait dengan urusan ekonomi dan bisnis ini sudah banyak dikuasai oleh peran-peran swasta ya. Nah, contohnya apa? Jadi misalnya terjadi swastanisasi sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti apa? Seperti air minum, angkutan umum, pertambangan, perminyakan ya, dan sumber daya alam yang lainnya. Nah, saat ini perusahaan telekomunikasi seperti apa? Indosat ya, yang ada di Indonesia itu tidak lagi dimiliki oleh pemerintah. Namun mayoritas pemegang sahamnya adalah perusahaan asing ya. Selama pemerintahan Orde Baru zaman dahulu ya, pemerintah Indonesia juga menerbitkan izin pertambangan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk beroperasi di mana saja, di Jeput, di Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara ya, dan juga di Sulawesi. Nah, itu ya. Bahkan saat ini pun pemerintah ya, bahkan mohon maaf ya, ada yang kemudian dijual ke luar negeri. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi lagi ya. Oke. Kemudian yang keenam yaitu terjadinya penurunan biaya perjalanan internasional. Lah, di sini ya enak sekali ya. Jadi International Air Travel Association atau disingkat dengan IATA ya, ini melaporkan bahwa tarif penerbangan internasional itu mengalami penurunan rata-rata 1,7% sejak tahun 1970. Nah, hal ini kenapa kok bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Di antaranya adalah penerapan kebijakan udara terbuka ya oleh negara-negara di seluruh dunia. Kemudian pesatnya pembangunan bandar udara, kemajuan teknologi pesawat penumpang tadi ya. Kemudian semakin ketatnya persaingan di industri penerbangan karena beroperasinya maskapai-maskapai baru ya. Dibukanya akses terhadap orang asing di negara-negara bekas komunis dan negara-negara Timur Tengah, serta semakin membaiknya kondisi ekonomi global yang melahirkan kelas menengah baru di banyak negara. Jadi di sini sungguh luar biasa tadi ya. Jadi
terkait dengan perjalanan internasional itu semakin biayanya semakin miring ya. Apalagi sekarang banyak sekali ya ketika masa-masa promo. Bahkan perjalanan menuju ke Jakarta dengan ke Malaysia itu lebih murah ke Malaysia misalnya. Nah, di sini banyak orang yang memanfaatkan ya untuk dijadikan sebagai ajang untuk bisa berwisata ke luar negeri. Nah, ini merupakan juga efek dari sebuah atau ciri dari sebuah globalisasi. Oke, ya. Sampai sini dahulu saja ya, kita akan membahas materi selanjutnya masih banyak, kita bahas besok lagi ya. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk kalian catat apa yang kemudian Bu Surati tadi jelaskan, karena beberapa tidak kemudian ada di slide PowerPoint-nya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, ibadah yaumiyahnya juga ditingkatkan ya. Kalau kita itu dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan pada setiap urusan kita ya. Dan muarakanlah segala urusan kita kepada Allah, terutama di sepertiga malam ya. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf atas banyak salah dan hilaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.